sini kita bisa dari sini kita sebenarnya melihat kalau Indonesia itu punya strategi, seharusnya yang keluar dari hasil FTA tersebut adalah beberapa kondisi, beberapa situasi yang seharusnya bisa terjadi. Gitu ya. Jadi kita coba melihat post factumnya hasil dari FTA itu sendiri sesuai tidak dengan situasi Indonesia pada saat itu berlangsung. Okay. So since I think I need to speak in English here. Okay. That's just tell me if you need to clarify something about my bahasa, because my bahasa is also not that good. My English is worse. Jadi sekali lagi pertanyaan pertama yang kita akan lihat, dari studi ini adalah bagaimana, apakah Indonesia punya strategi atau tidak. Saya tidak akan memberikan paparan mengenai studi tersebut, tetapi mungkin sedikit mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita ternyata kalau kita bandingkan antara kondisi ekonomi Indonesia pada saat melakukan perjanjian perdagangan dengan apa yang keluar di dalam perjanjian perdagangan, ternyata Indonesia memang belum mempunyai strategi yang jelas di dalam merumuskan berbagai FTA yang ada. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah kita juga ingin melihat bagaimana implementasi dari komitmen-komitmen yang ada di dalam berbagai FTA. Di situ juga kita punya laporannya, kita punya papernya. Saya sekali di sini juga tidak akan menjelaskan ataupun mempresentasikan paper tersebut, tetapi yang jelas studi kita menemukan bahwa banyak sekali kelemahan dalam implementasi dan kita berusaha untuk menunjukkan di mana kelemahan-kelemahan tadi. Dan itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu dampak dari pelaksanaan trade agreement, perjanjian perdagangan. Yang pertama, kita melakukan studi yang sifatnya case study. Tadi hanya melihat data-data dan juga menggunakan berbagai perangkat analisis yang kita anggap bisa merepresentasikan hasil dengan lebih baik. Yang kedua, kita juga melakukan survei. Jadi ada survei yang juga akan saya presentasikan di dalam forum ini. Nah, karena saya tidak mempresentasikan dua paper yang pertama atau tidak mencoba melihat dua pertanyaan yang pertama, mungkin kalau Anda tertarik, Anda bisa mendapatkan hasil studinya. Hasil studi ini tersedia di website kami di csis.or.id. Saya nggak tahu alamat persisnya di mana, tetapi kalau di under publication atau apa ya? Ya, di publication kayaknya ada. Ya, under publication di dalam website kita itu tersedia. Jadi beberapa paper yang sebelumnya saya sebutkan juga tersedia di sana. Nah, sekarang saya hanya akan fokus kepada dampak pertanyaan ketiga, bagaimana dampak dari FTA. Yang saya akan lihat di sini, kita melakukan dua studi. Yang pertama case study, yang kedua survei. Saya akan mencoba menjabarkan sedikit apa yang kita lakukan ketika melihat case study, melakukan case study. Case study ini difokuskan untuk melihat dampak dari tiga perjanjian perdagangan yang kita sudah lakukan. Yang pertama adalah perjanjian perdagangan dengan ASEAN, AFTA, lalu perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan China, di mana Indonesia merupakan bagian integral di dalam perjanjian tersebut. Dan satu lagi adalah bilateral agreement
antara Indonesia dan Jepang yang disebut dengan EJPA. Nah, motivasinya di sini adalah kita ingin melihat apakah memang kecenderungan sentimen yang negatif terhadap FTA itu bisa kita lihat di dalam data-data yang ada. Ternyata kalau kita lihat data-data yang data-data perdagangan kita maka kita bisa lihat secara sepintas memang ternyata FTA ini tidak terlalu membawa hasil positif yang kita inginkan. Apalagi kalau kita hanya melihatnya pada tingkatan trade balance, neraca perdagangan. Dan biasanya ketika orang melihat perdagangan internasional ataupun melihat mencoba melihat dampak dari FTA, orang hanya melihat bagaimana neraca perdagangan kedua negara antara sebelum dan sesudahnya, membandingkan antara sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita lihat neraca perdagangannya ini, memang neraca perdagangan dengan negara-negara ASEAN tidak memperlihatkan adanya perbaikan. Neraca perdagangannya bahkan makin menyempit, walaupun kita masih surplus di beberapa negara. Begitu juga dengan Cina. Dengan Cina bahkan kita mengalami defisit, walaupun ini juga agak dipertanyakan, karena kalau kita lihat sisi dari Cina ya, statistik Cina, ternyata Cina juga mengalami defisit dengan Indonesia. Jadi ini ada permasalahan juga di dalam reporting statistiknya di antara kedua negara kita. Dengan Jepang walaupun masih surplus, tetapi surplusnya ini makin lama makin menyempit. Jadi kalau secara umum bisa kita bilang bahwa kalau neraca perdagangan saja yang kita lihat, trade balance yang kita lihat, terutama bilateral trade balance yang kita lihat, maka hasilnya tidak terlalu kondusif, tidak terlalu positif. Nah, sebenarnya ada berbagai permasalahan ketika kita melihat hanya pada tingkatan trade balance saja, pada tingkatan apalagi bilateral trade balance, karena trade balance, neraca perdagangan itu seharusnya dilihat pada tingkatan total, bukan pada tingkatan bilateral. Karena apa? Karena sebenarnya ekspor itu dibutuhkan untuk membayar impor. Jadi ekspor dibutuhkan untuk membayar impor. Kita melakukan impor karena akan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa didapatkan dari dalam negeri sendiri. Jadi untuk membayar impor kita butuh uang yang didapatkan dari ekspor. Tetapi ekspornya ini, apakah ekspornya itu apakah importnya dari Cina, kemudian ekspornya uangnya itu datang dari ekspor kita ke Eropa, atau uangnya itu datang dari ekspor ke Timur Tengah, itu sama saja. Yang penting uang yang datang dari ekspor ini bisa dipergunakan untuk impor. Selama trade balance secara keseluruhan itu secara total itu positif, surplus, maka Indonesia kita masih bisa mengatakan bahwa perekonomian kita masih di dalam kondisi yang cukup baik. Jadi nggak bisa kita hanya melihat trade balance secara bilateral, karena apalagi kalau kita ambil contoh misalnya Jepang dengan Korea itu punya defisit yang besar sekali dengan Jepang. Tetapi nggak pernah ada orang yang bilang bahwa competitiveness atau daya saing dari produk-produk Korea ini rendah. Karena apa? Karena untuk membangun industri mereka di Korea, maka industri Korea ini membutuhkan berbagai macam import dari barang-barang yang ada di Jepang, seperti misalnya LCD panel, chip dan lain-lain yang datangnya mungkin kebanyakan hanya bisa diproduksi di Jepang dan tidak bisa diproduksi di Korea sendiri. Cuma tetap saja walaupun ekspor Korea ke Jepang hanya sekitar 1/4 dari import dari Jepang, tetap mereka pun juga tidak mempermasalahkan ini, karena ini barang-barang yang mereka produksi bisa dijual lagi ke negara-negara lain. Nah, ini salah satu poinnya ketika kita melihat trade balance.
Yang kedua juga ketika kita melihat dampak dari free trade area, free trade agreement, maka kita harus mencoba membuang perspektif merkantilis yang biasa kita gunakan. Perspektif merkantilis ini yang mungkin dia bisa dijabarkan dalam satu kalimat seperti ekspor itu baik, import adalah buruk. Nah, ini yang perspektif merkantilis kita bisa coba pampatkan dalam satu kalimat. Ya. Biasanya kita selalu melihat bahwa ekspor itu baik, import itu buruk. Padahal di dalam dunia yang seperti sekarang dengan interlinkage dan interdependensi yang tinggi, maka untuk mengekspor, untuk melakukan ekspor dan juga untuk melakukan produksi dalam negeri, kita harus melakukan impor. Jadi ekspor dan impor ini blur sifatnya, kita tidak bisa hanya hidup dengan ekspor, kita tidak bisa melakukan ekspor tanpa melakukan impor. Itu faktor kedua yang harus kita perhatikan. Jadi kita juga harus melihatnya dari sisi yang lebih komprehensif. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Yang ketiga adalah kita juga harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi perdagangan. Ketika kita melihat trade balance apalagi antara dua negara, maka kita sebenarnya memasukkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi perdagangan antara kedua negara. Oleh karena itu kita harus coba isolasikan dulu berbagai faktor-faktor ini dan kita dapatkan dampak yang lebih khusus yang terisolasi dari FTA itu sendiri. Oke, ini pengantarnya cukup panjang juga untuk memberikan gambaran latar belakang. Nah, yang kita akan coba yang kita sudah coba lihat dengan melihat beyond trade balance ini, kita melihat apakah bagaimana comparative advantage dari Indonesia dan juga dari negara-negara trading partners. Jadi yang Anda bisa berbahasa Indonesia? Oh ya. Well, I thought you're from somewhere. Oke. Jadi analisa yang kita lakukan ini dasar pemikirannya adalah begini. Kalau Indonesia itu melakukan liberalisasi perdagangan yang terbatas seperti FTA, maka kita seharusnya mempunyai kemampuan untuk kembali kepada comparative advantage yang kita punya. Jadi menjadi lebih natural sesuai dengan keunggulan Indonesia sendiri. Nah, di sini kita mencoba membandingkan apakah comparative advantage antara Indonesia dengan negara trading partner itu semakin mendekati kemampuan natural Indonesia atau tidak, antara sebelum dengan sesudah kita melakukan FTA. Dan hasil yang kita dapatkan adalah ternyata kalau kita lihat correlation coefficientnya antara Indonesia RCA ini adalah yang kita bisa bilang sebagai natural comparative advantage or natural competitiveness, ya, daya saing yang natural kita itu ternyata makin lama makin dekat dengan kalau kita melihatnya pada tingkatan bilateral. Jadi kalau tadinya dengan Cina yang biru, ini jauh sekali antara Indonesia, antara natural comparative advantage kita, ya, natural competitiveness kita dengan bilateralnya. Maka makin hari kita lihat makin tinggi, ya.
makin tinggi correlationnya. Artinya pola perdagangan Indonesia ke Cina itu makin mendekati natural comparative advantage, makin mendekati kemampuan kita yang sesungguhnya, yang tidak lagi terkena oleh hambatan-hambatan yang ada ketika kita melakukan perdagangan dengan Cina, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan negara-negara lainnya seperti ASEAN. Mungkin kalau kita lihat ASEAN, kita tidak melihat adanya perubahan yang cukup baik, tetapi mengeluarkan Singapura sedikit saja, maka kita bisa mendapatkan, kita bisa melihat bahwa correlation itu menjadi juga lebih baik. Pola perdagangan Indonesia dengan negara-negara partner itu menjadi semakin mengikuti pola daya saing produk Indonesia. Artinya di sini kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya FTA ini membawa kemungkinan bagi Indonesia untuk mengeksploitasi lebih banyak kemampuan yang ada sesungguhnya, yang tercermin di dalam RCA kita, di dalam Relative Comparative Advantage kita. Jadi FTA membuka kesempatan tersebut, membuka kesempatan kita untuk menggunakan daya saing yang selama ini kita punyai. Ini salah satu efek positif dari FTA yang bisa kita lihat di sini. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana perdagangan antara kedua negara itu makin komplement satu sama lainnya, antara import dengan ekspornya. Misalnya dengan melihat complementarity of Indonesia's export to trading partners import, kita lihat bahwa walaupun pergerakannya mungkin tidak terlalu besar ya untuk beberapa negara seperti Jepang itu tidak terlalu besar, tetapi untuk negara-negara lain seperti Cina, seperti negara-negara ASEAN, kita menjadi makin satu sama lain makin menjadi komplement ketika FTA ini dijalankan. Bisa kita lihat misalnya di Cina ini, di sini kita bisa lihat bagaimana complementarity-nya itu semakin hari semakin meningkat. Jadi dari sini kalau kita hanya melihat, ini merupakan satu analisis yang paling mudah gitu ya, ketika kita melihat dampak dari trade agreement beyond trade balance, beyond just looking at trade balance. Ini adalah sesuatu yang lebih yang simple, dan kita bisa dapatkan beberapa kesimpulan di sini ya, bahwa ada increasing trend of complementarity, begitu juga bahwa Indonesia semakin mendekati comparative advantage kita, sehingga kita bisa ini membuka kesempatan untuk masuk untuk menggunakan daya saing yang ada. Nah, ini salah satu aspek yang kita lihat di sini, yang bagaimana menentukan melihat complementarity antara berbagai trading partner tadi. Yang kedua yang tadi juga saya sudah sebutkan bahwa kita harus melihat di sini, kita harus melihat apalagi pada tahun-tahun ini ya, pada zaman sekarang ini, kita harus melihat FTA ini pada tingkatan regional atau global. Kita nggak bisa hanya melihat bahwa ekspor dari suatu negara itu akan dikonsumsi pada satu negara tersebut. Begitu juga di negara partnernya. Begitu juga ketika kita mengimpor, maka kita hanya akan menggunakan impor tadi untuk konsumsi di dalam negara tadi. Jadi ada dua hal yang kita ingin, yang studi ini coba lihat. Yang pertama adalah adanya intra-industry trade. Bagaimana satu negara itu juga mengekspor ataupun mengimpor barang-barang yang diproduksi dan mereka gunakan. Jadi ada banyak nih alasan kenapa misalnya Indonesia mengekspor mobil tetapi juga mengimpor mobil. Kenapa Indonesia mengekspor satu produk
tetapi juga mengimpor produk yang sama. Karena ternyata ada perbedaan kualitas yang pertama. Yang kedua juga ada perbedaan jenisnya seperti apa. Ya. Jadi memang mungkin kita mengekspor mobil seperti Kijang ke beberapa negara seperti Filipina, Thailand dan lain-lain. Tapi kita juga mengimpor mobil yang bentuknya seperti sedan. Jadi ada jenisnya yang berbeda di sini, walaupun tetap merupakan kendaraan bermotor roda 4. Oleh karena itu, ini memperkaya perekonomian sebenarnya dengan mengekspor dan impor tadi. Dan kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita melihat intra-industri trade, maka intra-industri trade kita ini untuk secara agregat dan ini untuk Jepang, maka setelah perjanjian perdagangan internasional itu dilakukan pada tahun 2007 kemarin, kita tetap meningkat ke bilateral intra-industry trade index ini. Begitu juga dengan Cina sempat meningkat, walaupun kemudian setelah adanya krisis ekonomi, bilateral IITI ini dengan Cina juga kelihatan menurun sedikit. Nah, apa artinya ini? Artinya kita bisa lihat di sini bahwa intra-industri trade itu terjadi lebih banyak pada beberapa barang yang sifatnya skill industri, machinery dan electrical product sector, di mana ini kita bisa lihat seperti ada karena adanya apa yang disebut dengan regional supply chain atau regional value chain, di mana satu produk itu tidak lagi diproduksi di satu negara, tetapi produk ini diproduksi di berbagai negara. Misalnya produk seperti kendaraan bermotor itu seluruh part and komponennya mungkin bisa diproduksi di berbagai negara yang banyak sekali. Nah, ini memperlihatkan di sini dengan melihat intra-industry trade ini kita bisa mengindikasikan sampai sejauh mana Indonesia itu tergabung di dalam regional value chain ini. Walaupun ini tidak terlalu tepat. Oleh karena itu kami mencoba melihat indikator lain untuk melihat bagaimana regional value chain di Indonesia dengan melihat trade in value added. Jadi ini adalah satu data yang lebih baru yang baru sekarang ini dipublish oleh WTO dan OECD, di mana data statistik mengenai perdagangan ini agak berbeda dengan data statistik perdagangan yang biasa kita kenal. Kalau statistik perdagangan yang biasa kita kenal, maka itu produk yang diekspor maupun diimpor itu merupakan produk yang dianggap sebagai barang yang diproduksi seluruhnya di satu negara dan kemudian dikonsumsi seluruhnya di negara tujuan. Jadi ketika misalnya Indonesia mengekspor pisang, maka pisang ini akan dicatat sebagai ekspor Indonesia dan akan dikonsumsi di negara tersebut, di negara tujuan. Itu adalah statistik perdagangan yang selama ini kita gunakan. Tetapi statistik perdagangan ini akan menjadi bermasalah ketika regional value chain atau global value chain itu semakin menjadi lebih signifikan, ya, lebih signifikan sifatnya. Contohnya ketika misalnya Indonesia mengekspor kendaraan bermotor, satu mobil Kijang, ini mobil Kijang yang diekspor ke Filipina misalkan, itu isinya bukan hanya produk-produk yang nilai yang dihasilkan oleh Indonesia saja,
tetapi juga merupakan produksi yang didapatkan dari nilai yang dihasilkan oleh negara-negara yang lain, di mana Indonesia mengimportnya, di mana Indonesia menjadi bagian dari global supply chain atau regional supply chain-nya. Mungkin rem dari mobil Kijang tersebut datangnya dari Thailand, mungkin mesinnya datang dari Jepang, mungkin bagian-bagian yang lain dari mobil tersebut datang dari berbagai negara yang lain. Walaupun kemudian ketika diekspor, ini merupakan ekspor dari Indonesia. Dia tidak memperhitungkan import yang kita gunakan untuk memproduksi mobil Kijang tadi. Nah, di sini trade and value added mencoba mengkoreksi barang-barang fenomena tersebut, sehingga yang benar-benar ditampilkan oleh data tersebut ketika Indonesia mengekspor, yaitu adalah ekspor yang memang dilakukan ataupun yang value added yang dihasilkan oleh perekonomian Indonesia. Nah, oleh karena itu kita ini sangat penting sekali, karena kalau kita lihat sekarang ini ternyata negara-negara yang eksportir terbesar seperti Cina, itu juga mereka merupakan importir yang sangat terbesar juga. Mereka menggunakan impor tadi untuk bahan baku di dalam ekspor mereka. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat dampak dari FTA ini, kita juga mungkin harus menempatkannya pada pemikiran regional value chain ini atau global value chain dengan melihat trade in value added. Nah, arti tabel yang minta kerja sedikit, itu artinya total imported values that are used for export. Artinya memang ya tadi saya lebih rendah karena domestic consumption-nya masih lebih, kita menerima banyak dari negara lain. Oke, saya akan coba jelaskan mengenai tabel ini, walaupun mungkin di dalam papernya akan lebih jelas gitu ya. Kita bisa di sini kita bisa lihat, yang pertama saya mencoba memperlihatkan Indonesia trade in value added. Jadi kalau tadi saya bicara bahwa ada trade balance antara dua negara, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang, yang surplusnya makin lama makin kecil. Bahkan untuk kasus Cina, defisitnya itu makin lama makin membesar. Ternyata kalau kita lihat di tingkatan value added dengan memperhitungkan import, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia Jepang ya, ini terus mengalami surplus yang cukup positif di sini, di mana ini adalah exported value added Indonesia, sementara ini adalah import, yang merah adalah imported value added kita. Jadi kalau kita lihat di tingkatan value added-nya, kita bisa lihat di sini bagaimana dia masih mengalami trade yang balance yang masih positif dengan mengeluarkan berbagai hal yang importnya tadi. Begitu juga dengan Cina, walaupun pada tahun 2008 kita sempat mengalami defisit, ya. Ini mungkin disebabkan karena krisis. Pada tahun 2009 kita mengalami surplus lagi. Sayangnya data yang tersedia sampai saat ini masih memang pada tahun 2009 yang terakhirnya. Begitu juga dengan ASEAN 5. Kalau dengan ASEAN 5 kita bisa melihat memang kita mengalami defisit, walaupun yang ini sebagian besar disebabkan oleh Singapura juga. Dan Anda bisa lihat di data yang lebih lengkapnya di studi kita, di report kita. Nah, kemudian yang satu lagi yang saya berikan di sini ini adalah nilai dari import Indonesia yang digunakan untuk ekspor dan digunakan untuk produksi domestik. Secara total kita bisa lihat di sini bahwa kebanyakan import yang kita lakukan itu larinya sebenarnya kepada ekspor juga.
Contohnya untuk world total ini pada tahun 2009 angka terakhir 125 miliar yang kita import itu digunakan untuk ekspor, sementara hanya kurang dari itu yang kita gunakan untuk domestic purpose. Jadi ketika kita import, kemudian import ini apakah stay di dalam negeri, apakah bertahan di dalam negeri, atau kita ekspor kembali, ternyata yang lebih banyak adalah yang kita ekspor kembali. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana value chain tadi yang saya sebut, saya ceritakan tadi, narasi mengenai value chain ini ternyata di Indonesia sudah mulai terlihat, ya, walaupun di dalam beberapa studi saya yang lain kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya kita masih terbelakang. Ya. Nah, dari sini kita bisa coba lihat sedikit sih sebenarnya, ya, nggak terlalu perfect sekali indikator ini untuk melihat bagaimana dampaknya, dampak dari FTA. Contohnya kalau kita lihat secara bilateral untuk Jepang, maka pada tahun 2005 itu sebelum FTA dengan Jepang dilakukan, maka kebanyakan ekspor impor kita itu datang masuk kepada domestik kita, ya, stay di domestik kita. Begitu juga pada tahun 2008 maupun 2009, memang terlihat sekali bahwa lebih banyak barang-barang domestik di Jepang, barang-barang impor kita dari Jepang yang digunakan untuk keperluan di dalam negeri. Lalu juga untuk Cina, jadi walau dengan adanya FTA ini ternyata tidak merubah adanya pola yang seperti sebelumnya. Begitu juga dengan Cina, kita juga mempunyai pola yang sama. Tetapi kita bisa lihat bagaimana dengan negara-negara ASEAN, ya, semakin lama kebanyakan kita memang kecuali untuk Malaysia, Singapura, ya kebanyakan memang kita masih kita juga menggunakan import yang kita datangkan dari negara-negara tersebut untuk keperluan domestik kita, produk domestik kita. Oke. Ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Oke, jadi seperti ini yang kita bisa dapatkan gambaran dari sini. Kita mungkin bisa ambil beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan FTA ini. Kita bisa pertama ambil kesimpulan dari kedua indikator tadi bahwa trade agreements itu, ya, walaupun kita tidak bisa bilang bahwa dia punya positive impact atau tidak, ya, karena ini kita harus mengeluarkan berbagai faktor yang lain. Tetapi kita bisa lihat adanya more intensive trade activities after the implementation of FTA, karena juga karena ada bisa juga kita lihat dengan adanya higher exchange value added. Nah, ini beberapa metodologi yang kami gunakan untuk melihat dampak dari FTA beyond trade balance, beyond just trade balance. Karena seperti tadi saya katakan di awal-awal bahwa hanya melihat trade balance ini kadang sering sekali sifatnya misleading. Jadi kita harus mencoba melihatnya lebih jauh dengan menggunakan beberapa informasi yang juga sebenarnya tersedia di sini dan hanya perlu kita gali lebih jauh. Nah, di dalam studi ini kami juga melakukan perhitungan mengenai welfare effect, walaupun mungkin di dalam presentasi saya sekarang saya tidak akan membahasnya karena waktunya juga sudah tidak mencukupi. Satu lagi yang saya ingin kemukakan di sini dari case study kita adalah ini terutama untuk melihat concern kita yang ketiga,
Di sini kan tadi kita sudah mencoba mengadres dua hal ini ya, trade balance dan mercantilist perspektif. Maka kita coba mengadres yang ketiga ini, mencoba mengisolasikan dampak dari FTA itu sendiri. Sebenarnya poin yang paling pentingnya adalah di sini mencoba mengisolasikan dampak dari FTA-nya tersebut dengan menggunakan statistical and econometric approach. Jadi di sini kita melakukan gravity model. Ya. Gravity model itu yang kita modify sedikit, di mana modifikasinya itu adalah karena kita di sini hanya mencoba melihat bagaimana dampak dari perdagangan. Mungkin saya pikir saya nggak usah terlalu menjelaskan gravity model itu apa ya, tetapi di sini yang jelas kalau gravity model untuk perdagangan itu adalah perdagangan biasanya import antara dua negara itu ditentukan oleh GDP dari negara pengekspor, yang artinya kemampuan push factor, ya, kemampuan untuk melakukan ekspor dan kemampuan atau permintaan dari negara pengimportir. Ini adalah bisa kita lihat dari GDP-nya. Dan ini biasanya keduanya positively correlated, ya, berkorelasi positif. Semakin besar GDP dari negara pengekspor, semakin besar kemampuan dia, semakin besar GDP negara pengimpor, semakin besar demand yang negara tersebut punya. Dan tetapi selain GDP dari kedua negara tersebut, ada juga distance di sini. Ya. Distance juga memainkan peranan. Negara yang jaraknya semakin jauh, mereka akan melakukan perdagangan yang kurang intensif, sementara yang lebih dekat melakukan perdagangan secara lebih intensif. Nah, kita modifikasi gravity model ini dengan melihat hanya importirnya adalah Indonesia, ya, ataupun importirnya adalah negara trading partner kita, misalnya Indonesia, China, Korea, dan Jepang, dan beberapa negara-negara Asia. Maka di sini GDP-nya adalah GDP Indonesia ataupun GDP negara-negara tersebut. Kemudian juga ada distance-nya, ya, jarak. Lalu kita masukkan satu faktor lagi sebagai FTA di sini. FTA ini menentukan apakah antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya, antara trading partner kita mempunyai FTA atau tidak. Dan pada saat itu, karena ini ada dimensi waktunya juga di sini, ya, pada saat tersebut mempunyai FTA atau tidak. Lalu kita masukkan tarif di sini, penurunan tarif yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Nah, di sini kita masukkan juga kontrol variabel, berbagai macam variabel lain yang kita menurut literatur ini masuk di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi import antara suatu negara. Nah, ini kita lakukan dengan mengestimasi antara tahun 89 dengan 2012. Misalnya untuk Indonesia, maka kita mencoba melihat pola perdagangan Indonesia dengan 100 major trading partners. Ini mempunyai coverage itu sekitar 98% dari import negara tersebut. Jadi Indonesia dengan 100 major trading partner itu kira-kira cover 98%. Nah, jadi kita punya panel data yang cukup besar, yang kemudian kita bisa jalankan, kita bisa estimasi, kita bisa lakukan beberapa estimasi. Yang pertama, estimasinya itu kita lihat seperti ini. Kemudian yang estimasi yang lainnya adalah kita keluarkan variabel FTA. Dan ini hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Rating itu, maaf saya mau bertanya. Ya. Rating itu Anda maksudkan Indonesia juga sudah mampu membuat produksi dan pabrik juga ya. Jadi kemudian ditradingkan ya. Tidak necessarily pure trading ya Pak.
memperdagangkan saja atau assembly, tetapi belum betul-betul ekonomi growth kita itu based on real industrialization. Belum. Sepatu yang saya pakai buatan Indonesia. Nah, maksudnya seperti produksi Toyota mobil-mobil Toyota kita kan juga buatan Indonesia. Assembly. Import value tadi. Iya, kalau itu kita harus melihatnya value added tadi. Tetapi di sini yang kita lihat adalah trade statistik yang lama, yang biasa, yang konvensional. Artinya kita juga memasukkan importnya. Yang tadi kita tidak membersihkan dari import. Sayangnya karena trade and value added statistik yang tersedia itu masih sedikit sekali. Kita nggak bisa gunakan untuk melakukan econometric estimation seperti ini. Jadi hasilnya adalah ternyata kita bisa lihat di sini di hasilnya ini bahwa variabel dari FTA itu ternyata tidak statistically signifikan. Statistically insignificant. Artinya dia tidak mempunyai efek yang benar-benar kepada perdagangan kedua negara. Tetapi kalau kita tarif, perubahan tarif di dalam estimasi kita itu ternyata mempengaruhi level dari bilateral import, bilateral trade yang ada. Ada beberapa explanation di sini. Yang pertama adalah yang saya kemukakan bahwa di sini walaupun di Indonesia ataupun beberapa negara East Asia itu sudah melakukan selama beberapa tahun, kita relatif masih baru. Dengan Jepang itu dengan Cina itu mungkin yang terlama di luar dari ASEAN ya, sekitar 10 tahun. Sementara ASEAN itu yang fullnya sejak tahun 2003 sekitar hampir 11 tahun sekarang ini. Cina 9 tahun. Nah, jadi kita masih belum melihat agreement ini bisa diimplementasikan secara penuh kecuali dengan penurunan tarif. Jadi hanya tarif removal saja yang masih yang bisa kita observasi dampaknya sih. Nah, kemudian juga penjelasan yang kedua adalah penurunan tarif ini juga ini ternyata cukup besar sekali ya. Sehingga perbedaannya itu juga menjadi makin signifikan. Dan di sini kenapa kita misalnya melihat bahwa hasilnya variabel dari FTA ini ternyata tidak terlalu signifikan. Karena kalau kita melihat FTA itu ternyata memang meliputi bukan hanya penurunan tarif, tetapi juga ada trade facilitation dan lain-lainnya. Dan itu belum diimplementasikan secara keseluruhan. Nah, dari hasil yang kami dapatkan, kemudian kita coba jalankan simulasinya. Ada counterfactual simulation di sini. Kita bisa lihat di sini bagaimana perbedaan antara kalau adanya FTA dengan tidak adanya FTA berdasarkan estimasi yang kita lakukan. Ya. Mungkin Anda bisa lihat lebih jauh di dalam studi kita, penjelasan yang lebih panjang lebarnya. Di sini saya hanya ingin memberikan beberapa kesimpulan bahwa kita melihat bahwa desk tadi kita ini mencoba bergerak lebih jauh dibandingkan dengan hanya melihat trade balance. Walaupun tetap hasilnya ternyata konklusif. Di satu pihak kita melihat adanya hasil yang positif, tetapi di pihak yang lain itu tidak terlalu memperlihatkan hasil yang benar-benar strong gitu ya, yang signifikan. Oleh karena itu memang di sini kita memerlukan sesuatu yang lebih jauh lagi daripada hanya duduk di meja melihat statistik dan data yang ada. Oleh karena itu kami mencoba untuk
kami mencoba melengkapi studi ini, bahkan mungkin bukan melengkapi ya. Kita yang kita tuju ini adalah kita melakukan survei, di mana kita melakukan survei mencoba melihat bahwa mencoba melihat profil ataupun persepsi dari para pebisnis, ya, terutama pebisnis yang bergerak di dalam bidang manufaktur. Kalau kita sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kita tidak hanya melakukan survei kepada para pebisnis, tetapi juga kepada para konsumen. Karena sebenarnya import ini yang dengan adanya pembukaan import yang lebih terbuka, yang lebih banyak diuntungkan adalah konsumen. Tetapi kita bisa set aside sebentar, gitu ya, karena susah sekali untuk menanyakan konsumen ini. Maka kita cuma fokus sekarang ini kepada bisnis, dimana di sini kita melakukan di sini kita melakukan survei di Jakarta dan Surabaya, menanyakan kepada 450 responden manufaktur, pebisnis manufaktur. Dan profilnya mungkin di sini saya perlu bisa bacakan. Perusahaan-perusahaan tersebut ada 300 di Jakarta dan 150 di Surabaya. Semua mereka bergerak di dalam 22 industri, di mana kebanyakan 54% itu adalah perusahaan besar. Perusahaan besar dalam arti kata mempunyai employee, mempunyai tenaga kerja sebesar lebih dari 100 orang, lebih dari 99. Oke, nah ini 54%. Kenapa kita akhirnya come up dengan sampel yang seperti ini, hanya sebagian kecil yang 15%? Karena ini sebenarnya trade off, ya. Trade off dalam arti kata kalau kita melakukan random sampling, maka kita nggak bisa mendapatkan informasi yang cukup. Karena kalau pasti kebanyakan yang kalau kita bikin random sampling, kita akan mendapatkan proporsi yang lebih besar pada small enterprise, ya. Dan small enterprise ini biasanya mereka mengalami kesulitan di dalam informasi mengenai FTA. Di dalam beberapa paper yang lain, di dalam studi ini kita juga melihat bagaimana kelemahan-kelemahan dalam implementasi FTA yang ada. Nah, oleh karena itu kita akhirnya berakhir dengan seperti ini, dengan sampel seperti ini, memang agak cenderung ke perusahaan-perusahaan yang relatif lebih besar. Nah, sedikit bagaimana persepsi mereka mengenai FTA. Ternyata ada hanya 75%. Ya, saya nggak tahu apakah ini hanya atau ada 75%. Mungkin hanya, ya, karena harusnya seluruh pebisnis itu mengetahui mengenai FTA. Tapi ini hanya 75% yang responden kita yang mengetahui mengenai FTA ini. Dan bahkan hanya dari 75% ini hanya 68% dari mereka yang aware dan tahu mengenai apa saja fasilitas yang mereka gunakan. Lebih jauh lagi dari yang tahu ini, yang makin kecil, ini hanya 87% yang pernah menggunakan fasilitas-fasilitas FTA. Jadi di sini ada permasalahan memang, dari 450 total responden hanya 202 responden yang pernah menggunakan FTA tersebut. Dan memang kebanyakan itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup besar.
Ini mungkin juga disebabkan bukan hanya masalah informasi, tetapi juga masalah biaya ya, untuk menggunakan fasilitas tadi. Nah, kita membagi pertanyaan itu menjadi 3 bagian, 4 bagian sebenarnya. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana dampak dari FTA terhadap ekspor dari responden kita. Di sini juga kita mengalami kesulitan karena artinya kalau kita mau melihat dampak yang terhadap ekspor, kita harusnya mempunyai sampel yang lebih condong kepada eksportir. Ya, jadi sekali lagi ada biasnya juga ke arah eksportir untuk mengumpulkan informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebagian besar dari responden kita 62% menyatakan bahwa FTA ini mendorong ekspor, volume ekspor mereka, dan 59% di antara mereka menyatakan bahwa biaya untuk melakukan ekspor itu juga menjadi lebih kecil. Nah, ini yang pertama, yang ekspornya. Kita akan coba lihat lebih jauh lagi di sana, tetapi di sini, ya, di sini kita juga ada pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua adalah mencoba melihat lebih jauh bagaimana dampak dari FTA fasilitas FTA ini. Di sini kita bisa lihat bagaimana penggunaan dari Certificate of Origin, ya, itu meningkatkan volume ekspor kepada negara-negara partner atau tidak. Ternyata untuk ASEAN sebagian besar mengatakan dia hanya kepada India, kepada India, dan juga sebagian lagi kepada Australia dan New Zealand. Lebih banyak yang mengatakan tidak meningkatkan ekspor mereka. Itu juga terhadap ekspor, tetapi kepada Korea, Cina, dan ASEAN ini mereka katakan meningkatkan ekspor. Begitu juga lalu kalau mengurangi biaya terhadap ekspor kita, dan apa yang kita bisa dapatkan di sini memang ternyata kalau kita gali lebih jauh di tingkatan ininya, ya mereka tidak mengurangi biaya yang signifikan. Kebanyakan mengatakan bahwa tidak mengurangi biaya mereka, karena memang ini kenapa mereka mengatakan seperti ini, karena biasanya tendensi eksportir di Indonesia adalah eksportir yang sifatnya FOB, istilahnya FOB, ya. Mereka hanya free on board. Ketika barang itu sudah dikapalkan, mereka tidak lagi tahu menahu. Artinya biaya yang dikenakan oleh tarif itu diurus oleh importir mereka. Nah, di sini juga yang memperlihatkan bagaimana mereka itu lebih banyak dimotivasi ataupun penggunaan dari fasilitas FTA ini lebih banyak didorong oleh para buyer mereka. Nah, tapi ketika ditanyakan apakah ekspornya menjadi lebih gampang dan aksesnya menjadi lebih mudah atau tidak, kebanyakan menjawab iya. Karena apa? Karena memang ternyata ketika kita survei ini, by the way, survei ini juga kita lengkapi dengan in-depth interview. Jadi dari 450 perusahaan ini, beberapa kita datangi, kita cari tahu lebih jauh, dan ternyata memang eksportir di Indonesia menggunakan fasilitas ini tergantung dari bayarnya. Bahkan bayarnya bertanya dulu awalnya, mereka bisa nggak memberikan atau menggunakan fasilitas FTA yang tersedia. Oleh karena itu mereka menjadi lebih gampang untuk mendapatkan buyer di negara-negara tadi. Jadi tidak benar-benar menurunkan biaya,
tetapi memberikan kemudahan bagi eksportir ini untuk mendekati buyer, untuk mendekati pembeli di negara tujuan. Bukan, iya, eksportir kita jadi lebih gampang untuk cari buyer, ya. Ya, begitu juga yang berikutnya. Ini hampir across the board ya semuanya. Nah, itu yang pertanyaan pertama terhadap ekspor kita. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya kita masih banyak lagi beberapa data yang kita bisa lihat, Anda bisa lihat di dalam studi kita. Tetapi ini pertanyaan yang kedua, kita juga melihat dampak dari impor kita. Ya. Impor terutama bukan hanya impor untuk importir kita, tetapi juga import untuk kemudahan mendapatkan bahan baku. Karena FDA ini juga akan membawa benefit dengan mendapat karena produsen Indonesia bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah ataupun lebih gampang. Dan ternyata secara general ya, secara general input price itu mereka bilang mereka tidak terlalu murah juga. Dengan adanya FDA ini tidak terlalu murah, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap harganya. Tetapi dengan adanya FDA ini mereka menjadi lebih gampang untuk mendapatkan bahan baku. Ya, bahan baku import yang selama ini mungkin sulit karena, tetapi setelah adanya FDA mereka menjadi lebih gampang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga kita ingin explore lebih jauh di dalam studi ini adalah dampaknya terhadap competition dengan domestic product. Ya. Dan ternyata 86% mengatakan memang dalam 5 tahun terakhir setelah FDA dijalankan, kompetisinya menjadi lebih intens. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa mereka masih mempertahankan besar dari domestic market mereka. 83% dari responden kita mengatakan hal seperti itu. Terutama juga karena domestic marketnya memang berkembang juga, walaupun kompetisinya menjadi lebih baik, lebih intens, tetapi memang ininya menjadi lebih besar. Dan dalam 3 tahun terakhir ini kebanyakan itu juga mereka tidak memotong level produksi mereka. Walaupun ada beberapa yang juga merumahkan tenaga kerja mereka, tetapi lebih karena faktor-faktor yang lainnya. Oke, ini sedikit conclusion dari kami, di mana yang pertama utilization dari FDA ini menjadi sangat lebih rendah, masih rendah. Kemudian juga yang kedua berkaitan dengan rendahnya informasi serta juga rendahnya motivasi untuk menggunakan FDA adalah kebanyakan penggunaan FDA ini masih buyer's request, driven by buyer's request ya. Jadi pasif sebenarnya eksportir kita. Yang ketiga, kebanyakan produser Indonesia yang kita wawancara, yang kita temui, kita survei ini, mereka sepakat bahwa akses kepada imported intermediate input yang mereka gunakan itu menjadi lebih gampang, walaupun tidak otomatis menjadi lebih murah. Tetapi walaupun ini juga masih kita bisa katakan ini mungkin lebih tergantung kepada exchange rate juga kalau masalah murah atau lebih mahalnya. Dan mereka kebanyakan tidak terlalu melihat adanya kompetisi yang negatif ya,
dampak negatif dari kompetisi. Bahkan beberapa yang kita wawancarai secara langsung, kita tanyakan secara lebih detail lagi mengenai performa mereka. Mereka mengatakan bahwa ini mendorong mereka juga untuk meningkatkan performa mereka, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah tergabung di dalam regional value chain tadi yang saya jelaskan sebelumnya, di mana mereka juga menjadi lebih mempunyai berkompetisinya bukan hanya dengan yang datang ke Indonesia, tetapi juga kompetisi dengan production base di negara-negara lain, seperti misalnya Toyota Indonesia. Itu mereka tidak hanya berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang ada pembuat mobil di Indonesia saja, tetapi juga mereka berkompetisi dengan Toyota di Thailand, berkompetisi dengan Toyota di Malaysia, kompetisi dengan Toyota di Filipina, karena untuk mendapatkan bagian yang lebih besar di dalam regional value chain ini. Dan FTA ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan bagian atau porsi yang lebih besar di dalam performance. Sekian. Terima kasih Pak Yusri Rizal. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusri Rizal bahwa studi case study itu memberi jawaban yang inkonklusif ya, satu pihak. Trade balance tidak membawa pengaruh yang positif, tapi dengan banyak sekali catatan. Dan ini penting karena debat publik seringkali misleading dalam hal ini. Misalnya, kalau kita ukur dengan trade in value added, maka kita surplus dengan Cina, tidak defisit ya. Misalnya itu saja. Dan memang ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kegiatan perdagangan ini sebetulnya di era saat ini, di mana global production network atau global value chain seperti dikatakan Pak Yusri tadi adalah dominan, maka value added, aliran value added ini yang lebih penting ya, sesuai dengan konsep value chain. Tapi studi yang berdasarkan survei menunjukkan lebih banyak positifnya daripada negatifnya, yaitu terutama memudahkan memperoleh barang antara, memudahkan akses ke pasar. Sebetulnya inti daripada perdagangan internasional itu cuma dua, ya, market access satu dan competitiveness di Indonesia. Nah, di sini kita membahas mengenai market access dan ternyata memberi dampak yang positif. Itu kira-kira sedikit summary ya, sum up dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusri. Kalau ada yang ingin penjelasan lebih lanjut, kami persilakan bertanya. Mungkin langsung topik spesifik. Ya. Ya, terima kasih Pak Yose, ini sangat menarik. Pertanyaan saya, dengan informasi ini bahwa ada dampak positif, walaupun mungkin sedikit atau besar dari FTA, kenapa secara umumnya di Indonesia FTA atau perdagangan bebas masih dianggap sebagai hal yang negatif, khususnya dalam bidang politik? Ada lagi tuntukan? Mungkin sampai saya ini pertanyaan yang menarik dan juga mungkin Dan juga jadi motivasi guys. iya, ini sebenarnya itu merupakan motivasi dari studi ini, karena kita lihat selama ini ketika kita membicarakan mengenai perdagangan, perjanjian perdagangan, yang ada adalah